Karir kami nggak pernah lama, Mas. Jadi dari anggota security 1,5 tahun, leader 6 bulan, controller 3 bulan, ya kan? Oh, selamat siang, selamat datang semuanya. Kembali lagi nih di podcast Shelter yang bertajuk Sherlock. Shelter berdialog bersama saya, Steven Sofian tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas podcast di mana yang minggu lalu kita membahas tentang jenjang karir yang ada di Shelter nih. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jenjang karir di mana salah satu orang atau salah satu manajer di Shelter Indonesia yang memulai jenjang karirnya dari bawah hingga ke atas. Penasaran kan bagaimana atau siapa orang tersebut? Mungkin saya akan memperkenalkan dulu nih. Orangnya adalah Pak Iwan Sujatmiko. Halo Bapak. Selamat sore, Mas Saif. Ya, halo selamat sore Bapak. Saya ingin menjelaskan dulu nih Pak, apa benar nih Pak? Apakah Pak Iwan ini dari Shelter Indonesia dan sekarang lagi menduduki divisi menjadi branch manager ya Pak ya? Bener, Mas. Oke, baik. Branch manager dari Shelter Indonesia ya Pak ya? Shelter Indonesia. Nah, Pak Iwan kan diundang ke sini karena memang dari awal karir ini menjadi satpam nih Pak ya. Betul. Nah, dari awal karir menjadi satpam, menjadi branch manager nih Pak ya. Iya. Itu awal karirnya memang dari shelter semua Pak. Iya, dari Dari shelter. shelter semua. Nah, sebelumnya nih datang ke sini nih Pak. Tadi jauh-jauh dari kantor macet nggak Pak? Untuk lalu lintas, ya lumayan lancar lah ya ke sini. Lumayan lancar ya Pak ya. Sehat-sehat kan ya Pak ya? Sehat. Sehat, jangan sampai sakit Pak. Karena memang cuaca kali ini agak-agak itu sih Pak, agak-agak labil. Kadang panas, kadang hujan. Iya, Nah, betul ya. semoga kita selalu menjaga kesehatan. Oke, nah bicara lagi Pak tentang satpam tadi nih Pak. Mungkin bisa nih Pak diceritakan sedikit nih bagaimana dulu itu ketika Pak Iwan menjadi satpam itu kok bisa langsung sampai itu berada di titik sekarang itu. Saya juga sampai kagum nih Pak. Bisa kita ceritakan ya. Iya. Jadi awal mula berkarir di bidang keamanan ya. Yang sekarang lebih familiar disebut satuan pengamanan. Jadi saya rasa di dunia ini Iya. hampir semua orang ini tidak punya cita-cita menjadi seorang satpam. Iya benar sih Pak, benar. Jadi kalau misalnya di masa sekolah murid-murid ditanya apa sih cita-citanya kalian gitu ya, pasti kebanyakan menjawab apa? Oh saya nanti kalau besar jadi polisi. Iya benar, saya Jadi TNI kan gitu ya. benar. Kalau Pak Iwan sendiri dulu pasti ditanya waktu SD pastinya waktu SD nih Pak. Iya. Ditanya oleh guru itu cita-citanya jadi apa Pak? Kalau saya dulu kepingin jadi pengusaha gitu ya. Oh jadi entrepreneur ya Pak ya? Iya. Oke, terus lanjut Seperti Pak. itu. Nah, dari situ membuat saya itu akhirnya berpikir ya, kenapa sih di dunia ini tidak ada satupun manusia yang punya cita-cita jadi seorang satpam gitu loh. Ada apa dengan satpam kan? Iya benar sih Pak. Kira-kira menurut Mas Steven gimana? Penasaran enggak? Kalau dari saya sendiri sih Pak, untuk apa itu menjadi seorang satpam bukan sesuatu yang buruk, tapi mungkin bukan yang terpikirkan juga Pak. Nah, Mas Steven bisa kan? Artinya merasakan gitu loh. Bahwa satpam ini tidak semua orang bisa. Dan berharap untuk menjadi seorang satpam kan. Oh iya benar Pak. Nah, dari sinilah Mas. Dari sinilah saya mencoba untuk memahami apa itu satpam. Kenapa ya? Kenapa itu sampai orang-orang kok nggak ada yang ingin gitu loh ya. Untuk menjadi seorang satpam itu. Ini awal mula saya harus bergelut di bidang ini. Ya, sampai sekarang sampai menjadi seorang branch manager ya butuh waktu yang panjang. Udah berapa tahun nih Pak dari satpam hingga sekarang menjadi branch manager itu berapa tahun? Jadi gini, awal mulai berkarir ya. Awal mula berkarir itu saya masih ingat betul itu di bulan Juni tahun 2004. Juni 2004 saya juga masih umur 4 tahun Pak. Nah, 4 tahun kan. Sekarang sudah tahun 2023. Artinya dari perjalanan itu mulai tahun 2004 ke 2023, pas nanti tahun depan 2024 bulan Juni itu pas 20 tahun Mas.
Berarti yang sekarang dijalani 19 tahun ya Pak ya? 19 tahun lebih Tahun lah. depan 20, udah 20 iya, tahun. tepat di bulan Juni. Nah, dengan 20 tahun itu Mas, perjalanan itu nggak mulus. Iya, pasti sih Ya, Pak. nggak mulus ya. Saya harus mempelajari apa sih pengertian satpam itu sendiri ya. Tentang tugas-tugasnya, Benar. tanggung jawabnya, ya kan? Iya, iya, Kalau benar, kita Pak, melihat sebelah mata, enak nih jadi satpam, ya kan? Justru saya mikirnya beda Pak. Karena satpam itu kerjanya sampai shiftnya tuh 3 kali. Pasti Iya. orang-orang juga nggak bakal kuat kan Pak kalau kerja sampai malam dari malam ke pagi tuh Betul, jarang ada Pak. betul. Jadi dari situlah Mas ya, dari penasaran itu sampai saya benar-benar mempelajari ya. Saya harus turun langsung nih. Jadi sebelum saya lulus wisuda gitu ya. Ini memang saya coba untuk melamar untuk menjadi seorang satpam. Supaya saya tahu nih. Supaya tahu rasanya jadi seorang satpam itu bagaimana. Berarti awalnya coba-coba Pak. Iya. Oke. Ya, berawal dari penasaran tadi. Kenapa gitu loh. Jadi nyobanya ini bukan coba-coba aja, tapi memang mencoba untuk mendalami gitu loh. Oh, mencoba untuk berkarir di sana ya Pak ya. Jadi mempelajari ada sebuah knowledge di sana, di mana orang-orang ini bahkan bisa dikatakan tidak ada yang ngambil kesempatan ini. Iya benar-benar. Disinilah saya benar-benar mendalami tentang knowledge satpam, sehingga saya kenapa harus terjun melamar. Kemudian mengikuti pendidikan dasarnya satpam. Sampai dikenalkan apa itu tugas pokok satpam, fungsi peranan satpam, ya kan? Iya Janji benar-benar. satpam, terus kode etik satpam. Nah dari situ akhirnya saya mengerti gitu loh. Paham betul-betul bahwa satpam ini bukan suatu pekerjaan. Lalu apa Pak? Tapi satpam ini sebuah profesi. Kenapa saya katakan sebuah profesi? Karena satpam ini memiliki kode etik. Coba. Di negara ini ada beberapa profesi yang diakui. Contoh nih, guru. Guru ini bukan pekerjaan, tapi sebuah profesi. Karena guru juga punya kode etik. Kode etik benar-benar. Kemudian seorang dokter, bukan pekerjaan ini Mas, tapi profesi. Dokter juga punya kode etik. Kode etik. Lah, dari sini ternyata satpam ini bukan suatu pekerjaan juga. Satpam ini profesi ternyata. Oh gitu. Nah, dari sinilah akhirnya saya mengawali karir itu ya profesi ini yang saya geluti ini. Berarti Pak dari pekerjaan berarti Pak Iwan pekerjaan tadi itu menjadikan pekerjaan tadi menjadi profesi gitu ya Pak ya. Betul. Nah bicara tentang perjalanannya Pak Iwan tadi nih, lika-likunya Pak. 19 tahun kan katanya Pak Iwan nggak mungkin mulus ya Pak ya. Betul. Nggak mungkin cuma lurus aja, pasti ada naik gunung, turun gunung. Nah itu mungkin bisa diceritakan Pak kepada Shelterian nih, gimana lika-likunya menjadi satpam hingga menjadi apa itu branch manager. Iya. Jadi gini, boleh saya bercerita ya? Boleh Pak, boleh banget. Tentang tugas pokok fungsi peranannya satpam. Jadi kalau orang lihat satpam itu enak. Datang, duduk, itu datang, tidur. Ternyata ekspektasi itu salah. Pada saat saya sudah bertugas menjadi seorang satuan pengamanan di suatu instansi gitu ya, ternyata di sana banyak hal yang harus dikerjakan. Contohnya Pak? Contohnya gini, jadi bagaimana kita akan menjalankan sebuah akses kontrol di dalam instansi itu. Misal, ada orang bertamu nih. Artinya apa? Kita harus bisa melakukan sebuah identifikasi siapa yang datang. Dari mana yang bersangkutan, keperluannya apa. Nah ini diidentifikasi dengan sebuah akses kontrol. Ya. Dan itu tidak hanya orang Mas. Ternyata ada sebuah kendaraan ya. Lalu lalang di sana. Kemudian ada barang-barang keluar masuk. Ini diatur Iya benar juga Pak, benar. Oh diatur juga di akses kontrol tadi ya Pak? Iya. Sampai dengan kita pernah merasakan bahwa panas kepanasan, hujan kehujanan. Lainlah sebuah fenomena alam yang benar-benar dirasakan oleh profesi satpam.
Oke. Ini yang tadi saya katakan di luar bayangan kita di awal gitu. Ya. Benar Pak. Nah, tadi kan bilang Pak ada akses kontrol, terus juga apa itu namanya ada identifikasi tadi Pak. Nah, menurut Pak Iwan sendiri mengidentifikasikan dari satpam nih pasti kan beda dari Pak. Profesinya ke branch manager ini beda. Dari hubungannya nggak sih Pak? Jadi gini, awal mula memang karirnya dari situ ya. Tadi belum saya sampaikan bahwa perjalanan mulai dari satuan pengaman itu sendiri itu ada karirnya. Ya, sampai dengan sekarang ini saya sudah menduduki posisi branch manager gitu ya. Jadi mungkin tak sampaikan bahwa untuk karir pertama atau level pertama itu di posisi anggota security atau anggota satpam ya. Di mana anggota itu juga punya job description. Iya benar Pak. Nah, tentunya kita punya masa kerja di sana sampai dengan kita ada kenaikan karir atau level di sana menjadi seorang leader on duty atau komandan regu sekarang. Oh, komandan regu. Jadi satpam ada komandan regunya ya Pak ya? Mas. Oke. Nah, dari komandan regu ini ya kita jalankan di sana fungsi-fungsinya, tugasnya, peranannya, ya kan? Sampai dengan suatu perjalanan itu berjalan, saya naik lagi menjadi seorang controller. Tugas controllernya itu tetap di satpam atau beda Pak? Kalau controller ini sebagai apa ya? Pengawas lah. Pengawas untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh seorang satpam ini sesuai dengan SOP. Oke. Ya. Ibarat kayak manajernya satpam gitu ya Pak ya? Bukan, pengawas lapangan. Oh beda? Beda. Oke. Baru pengawas lapangan untuk memastikan pekerjaannya sesuai SOP. Tentunya tugasnya adalah apa? Bukan di satu lokasi aja, tapi pindah-pindah lokasi. Mobile. Oh mobile ya Pak ya? Nah, dari controller baru saya naik lagi menjadi seorang koordinator keamanan. Koordinator keamanan. Itu beda sama yang komandan regu tadi Pak? Beda. Jadi levelnya tadi dari anggota satpam naik ke komandan regu, baru controller naik lagi koordinator. Lah, koordinator ini incas Mas. Incas di suatu instansi. Job desk-nya Pak? Nah, job desk-nya adalah mengkoordinir semua organisasi yang ada di dalam lingkup keamanan, mulai dari tugas-tugas penjagaan anggota security, kemudian apel serah terima penjagaan, sampai dengan floating penjagaan security, sampai dengan tupoksinya security itu sendiri ya. Di mana tupoksi security itu ada namanya turjawali. Yang artinya Pak? Tahu nggak turjawali? Enggak. Nggak tahu kan ya. Jadi turjawali itu Mas, tur itu adalah pengaturan. Siapa yang diatur di sana? Ya orang, barang, dan kendaraan. Oh, tur itu dari kata pengaturan, Pak. Betul. Oke. Ya, dari tur ada ja. Ja ini adalah penjagaan. Pengaturan penjagaan. Nah, jadi seorang satpam ini tugasnya selain pengaturan, yang diatur tadi mengatur orang, barang, dan kendaraan. Ya. Sekarang penjagaan. Siapa yang dijaga? Tentunya ya aset perusahaan. Oke. Setelah ja atau penjagaan, baru pengawalan. Turjawa. Wa ini pengawalan. Ngawal semua prosedur-prosedur yang ada di lingkup instansi itu untuk benar-benar dijalankan. Baik, terus yang terakhir Pak? Nah, yang terakhir ini li, berarti patroli. Oh, patroli. Patroli untuk memastikan keadaan instansi itu benar-benar aman. Baik dari gangguan internal maupun eksternal. Nah, itu Mas yang disebut-sebut tadi apa? Turjawali. Oke Pak. Nah, Pak berbicara tadi yang tadi Pak jadi satpam. Iya. Menjadi komandan regu, menjadi controller, terus jadi yang terakhir apa Pak? Koordinator. Nah, sebenarnya ada pelatihan khusus nggak sih Pak buat mereka itu? Maksudnya supaya naik pangkat atau memang berdasarkan dari pengalaman aja? Ada Mas. Jadi gini, setiap level di organisasi ini ya, di profesi satuan pengaman itu memang kalau kita berbicara tentang job description, masing-masing level ini memiliki kompetensi. Memiliki pelatihan khusus ya Pak ya? Iya, jadi itu namanya kompoltas ya. Jadi kompoltas ini sebuah kompetensi yang wajib dimiliki oleh semua
stakeholdernya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak ke para shelterian nih. Iya. Pelatihan-pelatihannya yang khusus itu seperti apa? Atau mungkin ada macamnya nih Pak? Mungkin ya. Oke. Jadi gini, saya sampaikan kepada teman-teman shelterian dimanapun Anda berada ya. Jadi untuk kompetensi satuan pengamanan sesuai dengan Perkap nomor 4 tahun 2007 ya tentang sistem manajemen pengamanan, kemudian disempurnakan dengan Perpol nomor 4 ya tahun 2020 tentang PAM Swakarsa, bahwa di pasal 10 sudah disampaikan Mas, di mana masing-masing orang ini memiliki kompetensi yang berbeda. Kalau anggota satuan pengamanan itu kompetensinya wajib memiliki Gada Pratama. Namanya Gada Pratama ya Pak. Itu dasar ya Pak? Dasar. Kalau yang setingkat komandan regu, mereka harus mengikuti pendidikan lanjutan Gada Madya. Gada Madya berarti setelah Gada Pratama. Betul. Itu levelnya mulai komandan regu sampai supervisor ya. Baru di level manajerial keamanan itu wajib mengikuti Gada Utama. Gada Utama ya Pak? Iya. Gada Utama ini berarti yang dipakai PIN sama Pak Iwan sekarang? Betul, nah ini. Ya mungkin dari shelterian mungkin bisa lihat, ya nanti kita zoom ya. Nah ini Gada Utama ya Pak? Berarti Pak Iwan itu dari Gada Pratama, Gada Madya, baru Gada Utama Pak? Betul. Nah kalau misalnya Pak, ini shelterian kan apalagi orang-orang plus 62, orang Indonesia nih Pak. Males lah ikut Gada Pratama, ikut Gada Madya, mau langsung ke Gada Utama boleh nggak Pak? Jadi gini, saya sampaikan ya ke rekan-rekan shelterian dimanapun Anda berada ataupun masyarakat Indonesia ya yang tentunya belum memahami tentang satuan pengamanan itu sendiri, bahwa untuk mengikuti kompetensi kepolisian terbatas atau yang saya sampaikan tadi Kompoltas, untuk kalau dari level anggota security ke komandan regu itu namanya jalur karir Mas. Itu biasanya lulusan dari SMA ya. Oh, jalur karir. Dari lulusan SMA direkrut menjadi anggota security, kemudian mengikuti pelatihan Gada Pratama, lalu menjadi komandan regu mengikuti Gada Madya. Nah, jalur karir ini mulai dari Gada Pratama dia bisa langsung utama. Ada 3 tahapan tadi ya. Oke, karena Pak. ijazahnya SMA. Tapi sementara yang dari managerial security, dia dari alumni strata 1 atau lulus sudah sarjana ya. Sarjana ya Pak ya. Itu baru bisa masuk atau mengikuti pelatihan managerial security di Gada Utama. Oh, jadi misalnya kita nih sebagai sarjana, itu bisa langsung ke Gada Utama ya Pak ya? Bisa. Itu sudah diatur di Perkap 24 maupun Perpol nomor 4. Berarti satpam itu nggak cuma lulus SMA ya Pak ya, sarjana pun juga bisa. Wajib ya Pak ya? Wajib. Bahkan sampai direktur keamanan atau seorang direktur di bidang badan usaha jasa pengamanan ya, itu wajib loh Mas. Wajib semuanya Gada Utama wajib. Pak. Bahkan sekarang itu menjadi sebuah syarat ya. Syarat di dalam satu badan usaha jasa pengamanan itu harus minimal 2 orang loh yang punya kompetensi Gada Utama. Minimal 2 orang Pak? 2 orang. Di satu instansi tadi? Ya, satu instansi tadi. Oke. Itu bisa direktur utama atau direktur operasionalnya. Oke Pak, berarti kalau misalnya mereka nggak ada gimana Pak? Wajib berarti langsung harus ikut ya? Jadi itu menjadi sebuah persyaratan untuk pengurusan SIU baru. Oke, Surat Pak. Izin operasional BUJB. Gitu keren coba. Nggak kebayang sih, maksudnya perjalanannya itu seperti apa? Pasti apalagi Pak Iwan Gada Pratama dulu kan Pak ya? Betul. Gada Pratama, Gada Madya, baru Gada Utama kan Pak? Iya. Melewati semua 3 tadi ya Pak ya? Betul. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang perjalanan, tetap perjalanan Pak, ada nggak sih Pak hal menarik waktu Pak Iwan ini sedang melakukan tugas sebagai seorang satpam? Karena beberapa berita kan ada nih satpam yang menangkap pencuri atau satpam yang menggagalkan suatu kriminalitas. Mungkin dari Pak Iwan sendiri ada hal menarik nggak Pak? Atau kejadian menarik seperti itu? Tentunya kalau kita berbicara kejadian itu banyak ya. Banyak yang mungkin mengenang Pak dari Pak Iwan. Kalau kita berbicara tentang penjagaan itu sendiri ya Mas ya.
Kalau misalnya kita pas shift malam gitu, Iya, kita benar-benar. berbicara waktu jadi security ya. Waktu rawan itu, Pak. Nah, shift malam kemudian ditaruh di pos penjagaan belakang nih. Oh, oke. Nah, Ini itu kan- lebih ke horor ya, Pak ya? Iya. Oke, Jadi- terus. Lihat situasi dan kondisi instansi itu. Hmm. Katakanlah di sana penerangan kurang, Apalagi kayak pabrik gitu ya, Pak ya. tempatnya horor nih. Nah, Hmm. itu pasti Mas, kita merasakan selama menjadi anggota pernah lah ya, pernah. Jadi pernah dikenalkan dengan ya makhluk-makhluk seperti itu ada memang. Iya, yang nggak kasat mata lah, Pak ya. Ya, Bilangnya itu- kita. yang Oke, itu oke. yang di luar bayangan kita ya. Kita ini kan jaga aset, Mm-mm. tapi kok Benar-benar, ditemukan seperti itu gitu loh. Nah, ditemukannya seperti apa, Pak? Biar nanti podcastnya nih jadi ke podcast horor nanti. Ya, jadi itu pengalaman aja sih Mas ya. Jadi kalau tadi dikatakan apa pengalaman ya itu bagian dari perjalanan ya. Digangguin berarti, Pak Iwan. Ya, ya bisa dirasa aja. Oke, itu pengalaman paling menarik dari Pak Iwan ya. Ya, yang tidak pernah terbayangkan ya. Itu mungkin dari Pak Iwan mungkin pengalaman paling menarik sampai nggak terbayangkan kejadiannya berapa tahun Pak jaga di sana, Pak? Kalau pengalaman saya menjadi anggota security itu ini sih Mas, 1,5 tahun sih jadi anggota security. Yang jaga di sana tadi, Pak. Iya. Oke. Nah, Pak, setelah menjadi security tadi, Pak, terus Pak Iwan sampai ke controller tadi. Nah, Iya. di controller ini, Pak, baru stop di bidang security atau ada lagi, Pak, yang benar-benar waktunya Pak Iwan berjenjang karir yang sekarang udah beda divisi ini, Pak? Jadi gini Mas, tadi sudah tak sampaikan bahwa setelah saya menjadi seorang controller ya, Iya. tentunya saya harus punya menjalankan tugas untuk pengawasan di beberapa wilayah ya. Benar. Saya di Jawa Timur, kelilingnya Jawa Timur nih. Jadi memastikan petugas satuan pengamanan ini benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. Ya. Mm-mm. Nah, Benar-benar. ini yang sudah saya lakukan. Pada saat setelah jadi controller, saya masuk ke koordinator tadi. Iya, benar, Pak. Menjadi Koordinator kan, koordinator. iya. Itu pun belum berhenti, Mas. Oh, belum berhenti, Pak. Karena posisi di level anggota sampai koordinator, posisi saya di luar. Oke. Artinya karir yang kami dapatkan di luar perusahaan yang kita tempati. Oke, Pak. Ya. Terus Baru setelah koordinator, saya mencoba untuk masuk ke dalam ke internal ya, Pak ya. internal perusahaannya. Internal perusahaan. Sehingga saya di sana posisi menjadi staff ya, Staff apa ini, Pak? staff office. Staff office. Ya, yang memberikan pelayanan terhadap yang di luar tadi. Oke, terus Pak, setelah itu? Ya, dari sana kami terus mengembangkan apa sih yang bisa kami berikan untuk teman-teman yang bertugas di lapangan. Oke, tapi itu semuanya di shelter ya, Pak ya? Shelter. Oke, keren. Terus Pak, setelah itu, setelah menjadi staff office nih, Pak? Setelah di staff office, tetap aja kami melakukan sebuah improvisasi lah ya. Namanya orang bekerja. Terus kita lakukan pembenahan sampai karir saya tidak terasa nih dari staff naik lagi supervisor. Supervisornya yang internal. Iya, Itu berapa tahun, Pak? karir kami nggak pernah lama Mas. Jadi dari anggota security 1,5 tahun, leader 6 bulan, controller 3 bulan, ya kan? Oh, oke. Koordinator itu baru lama. Koordinator yang tadi itu, Pak ya? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Baru naik lagi staff. Staff itu nggak lama 6 bulan. 6 bulan. Supervisor 3 bulan. Kemudian asisten manajer itu baru 2 bulanan. Nah, Oke, yang asisten lama manajer. lagi manajer ini 6 tahun. Oh, jadi asisten manajer ke manajernya 2 bulan. Iya. Tapi manajernya 6 tahun. 6 tahun, Pak. Wah. Jadi ada 2 kesamaan di level ya, mulai koordinator sama manajer ini yang sama-sama 6 tahun. Oke, dari manajer ini langsung ke branch manager atau bukan, Pak? Kalau dari manajer itu dulu melewati beberapa tahapan sih Mas. Jadi ada seleksinya untuk menjadi posisi yang sekarang ya. Tapi langsung ya, dari manajer ke branch manager. Iya, Cuma ada langsung. beberapa tahapan Iya, gitu ya. langsung. Nah, itu udah berapa tahun, Pak, sekarang menjadi branch manager? Untuk menjadi branch manager wilayah Indonesia Timur ya, ini nggak terasa sudah 2 tahun sekarang Mas. 2 tahun ya, Pak 2 ya? tahun. Dari saya meninggalkan jabatan manajer itu ya. 2 tahun Mas, tidak terasa. Oke, Pak. Pernah nggak sih, Pak, kepikiran menjadi branch manager? Kalau saya tidak pernah ya Mas. Artinya tidak pernah bermimpi
atau punya impian menjadi seorang branch manager. Dulu di pikirannya Pak Iwan itu setelah waktu pertama kali jadi satpam, untuk masa depannya Pak Iwan ada kepikiran nggak Pak? Wah nanti kalau misalnya saya jadi satpam nih Pak, kayaknya saya bakal jadi ini aja deh gitu. Enggak ada. Jadi ini saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang saya jalani hanya fokus aja. Apa yang menjadi job description saya itu yang benar-benar kami pedomani, kami jalankan. Masalah nanti jadi apa, saya punya keyakinan ya. Karena saya punya pimpinan, pasti saya akan dievaluasi. Oke, benar Selama Pak. KPI saya bagus, pasti alhasil itu akan saya terima kebagusan itu. Tapi kalau memang KPI dari pimpinan jelek, berarti kinerja saya kurang. Benar-benar. Itu Berarti Pak Iwan punya pedoman sendiri ya Pak? Iya. Nah, bisa nggak Pak diceritain ke para Selterian ini pedoman dari Pak Iwan sendiri atau mungkin kunci Iya. kesuksesannya Pak Iwan yang menurut saya nih ya itu bener-bener singkat Pak, yang mulai dari controller ke itu berapa bulan, yang asisten manajer cuma 2 bulan, itu kuncinya dari Pak Iwan sendiri apa sih supaya mungkin para Selterian ini juga tahu gitu Pak? Iya Mas. Jadi pada prinsipnya gini, apapun pekerjaannya, yang penting satu kita fokus. Yang kedua konsisten. Fokus dan konsisten ya, Konsisten menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Tidak gampang menoleh kanan atau kiri. Ini yang kadang kita terpancing di sana. Oh kanan enak, oh kiri hijau gitu ya. Oke. Akhirnya ganggu konsentrasi kita. Fokus kita akhirnya berkurang. Lah ini yang tidak kami lakukan. Ya saya fokus aja, mempeng aja ke depan. Apa yang menjadi tugas saya kami jalankan. Itu aja sih Mas. Oke benar Pak. Nah sekarang nih Pak Iwan, sekarang jadi branch manajernya Shelter Indonesia. Bagaimana Pak rasanya Pak setelah 2 tahun sampai sekarang ini? Tentunya kebanggaan ini yang dirasakan semua orang ya. Ketika mereka itu semacam diberikan sebuah reward atas kinerja yang selama ini dibangun penuh dengan tanggung jawab. 20 tahun ini kan nggak lama Mas ya. Benar. Ya semua orang tentunya ya senang. Apalagi keluarga ya Pak ya. Ya apalagi kesenangan ini bisa dirasakan ya orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau di lingkungan rumah tangga itu ya ada anak dan istri. Benar tentunya Pak. Di karir tersendiri itu ya dirasakan oleh junior. Ya. Iya benar, dari staff-staff gitu ya Pak ya. Artinya ini bukan sesuatu yang bohongan ya, tapi sesuatu yang nyata yang bisa dilihat dan dirasakan oleh junior-junior di lapangan. Ternyata satpam itu ya ada karirnya. Semua orang bisa ya Pak ya. Bisa. Benar. Oke Pak. Nah ada nggak Pak satu pesan aja untuk para Selterian. Satu pesan terakhir untuk para Selterian yang sedang memulai karirnya. Yang mungkin bukan satpam ya Pak ya. Mungkin ada karir dia menjadi cleaning service, atau mungkin dia karirnya menjadi staff biasa, atau mungkin karirnya menjadi pengusaha biasa yang di warung gitu Pak. Ada nggak Pak pesan untuk mereka supaya mereka tuh bisa semangatnya seperti Pak Iwan gitu? Ada Mas. Jadi gini. Ini saya sampaikan kepada para Selterian dimanapun Anda berada. Apapun job description Anda, mulai dari security, kemudian labor supply, cleaning service ya, dan logistik dan yang lain-lain tidak bisa saya sebutkan. Tentunya satu, Anda adalah sebagai pekerja. Benar. Ya. Kalau seorang pekerja tentunya punya rasa tanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Benar Pak. Itu dulu dipedomani, dijalankan. Kemudian yang kedua disiplin. Ya. Oke. Disiplin adalah harga mati Mas, nggak bisa ditawar. Benar Pak. Iya. Saya setuju. Kalau kita bisa mendisiplinkan diri kita, otomatis kita bisa mendisiplinkan waktu. Setuju. Ya. Karena di dalam sebuah perusahaan kita diberikan waktu hanya 1 hari berapa jam? Mungkin 8-9 jam Pak. 8 jam lah ya. 8 jam. Iya benar. 1 jam istirahat kan? Benar. Tinggal 7 jam. Nah 7 jam ini yang nanti akan menunjukkan bahwa produktivitas kerjanya itu bisa dilihat Mas. Oke. Ya, kalau orang itu benar-benar disiplin kasih target, pasti achievementnya bisa dilihat.
dikontrol ya. Iya benar. Tentunya apa? Dengan workload analisis. Manajemen waktunya tadi ya Pak. Ya. Jadi apakah orang itu benar-benar menjalankan pekerjaan dengan baik, dengan timing waktu 7 jam itu bisa dicapai targetnya. Nah, ini yang harus dimiliki siapapun orang supaya apa yang menjadi cita-citanya insya Allah kan terwujud. Oke, amin. Nah, gitu ya. Berarti bertanggung jawab, disiplin dan manajemen waktu ya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Iwan karena sudah menemani saya di podcast kali ini. Semoga kita bertemu lagi nih Pak di lain waktu, di lain kesempatan, dan tetap selalu sehat ya Pak ya. Nah, untuk para Shelterian, terima kasih semuanya karena telah melihat video podcast kali ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube Shelter Indonesia dan juga follow semua sosial medianya mulai dari Instagram, Facebook, LinkedIn dan juga TikTok. Bersaya Stephen Sofian undur diri dan sampai jumpa.